Shalom Bapak Ibu, Guru dan anak-anak sekalian. Kita akan memulai ibadah awal bulan kita pada hari ini, tanggal 7 Juni 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Pertolonganmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman dan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba, supaya hamba bisa menyampaikan firman-Mu ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Janji Hidup GKPB. Ada dua ayat untuk hari ini. Yang pertama saya ambil dari 2 Samuel 22 ayat 19 dan 20. Yang kedua dari Matius 9 ayat 9. 2 Samuel 22 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Begini firman Tuhan. Mereka memandang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku.
Itu yang pertama dari 2 Samuel 22 ayat 19 sampai 20. Ayat yang kedua kita ambil dari Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ya, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, firman Tuhan hari ini diberi judul Pertolongan Tuhan. Adapun renungan pada hari ini, saya akan bacakan renungannya. Pernahkah kita merenungkan perjalanan hidup kita? Kalau mau jujur, kita akan menyadari bahwa di dalam kesulitan hidup dan ancaman bahaya apapun, ternyata Tuhan menolong kita keluar dari kesulitan ataupun melindungi dari bahaya yang mengancam. Tentu saja, kalau tidak, kita tidak akan mungkin bertahan hidup sampai sekarang. Demikian juga Daud, pengenalannya akan Allah yang diteguhkan oleh pengalamannya berjalan bersama Allah, dituangkan dalam sebuah nyanyian. Nyanyian Daud dalam perikop ini adalah nyanyian tentang dilepaskannya Daud dari musuhnya. Daud mencoba menghitung berkat perlindungan Tuhan kepadanya. Pertolongan Allah kemudian dipaparkan sebagai tindakan aktif melalui peristiwa alam menyelamatkan hambanya. Allah mengendalikan alam ini untuk melindungi hambanya dari para musuh. Dalam pembacaan kedua diceritakan bahwa Yesus mendatangi Matius, seorang pemungut cukai yang tidak suka banyak orang. Setelah melihat Matius, Yesus mengajak dia untuk menjadi muridnya, dan panggilan ini langsung ditanggapi secara positif oleh Matius. Dari kedua pembacaan ini kita dapat melihat bahwa Daud dan Matius sadar akan pertolongan Allah kepada dirinya semata anugerah. Maka ia pun merespon anugerah itu dan merespon anugerah itu dengan menjaga hidup berkenan kepadanya. Ketika kita merasa tidak berdaya, ingat dan sadarlah bahwa pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi setiap kita yang setia dan selalu mengandalkannya. Jadilah seperti Matius yang tidak ragu ketika mengikut Yesus. Dan jadilah seperti Daud yang selalu bersyukur kepada Tuhan sehingga beroleh hati bijaksana. Juga agar beroleh kekuatan dalam menapaki kehidupan. Selain itu, bersaksi supaya orang yang sudah kita menghitung berkat pertolongan, selain itu bersaksi supaya orang yang mendengarkan atau melantunkan mazmur ini dapat memperoleh kekuatan hidup. Sudahkah kita menghitung berkat pertolongan Tuhan? Hitunglah dan saksikanlah, maka kita akan memperoleh kekuatan hidup bagi diri sendiri dan juga memberikan kekuatan hidup bagi orang lain. Bersyukurlah tidak hanya berucap, tapi lebih berarti dengan perbuatan. Ya, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, jadi dari firman Tuhan ini kita diajarkan untuk
lebih mengandalkan diri kita, lebih lebih mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu dan kegiatan kita, supaya apa yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Pernah nggak kita merenungkan suatu hal dalam hidup kita ini? Apakah benar-benar hidup kita ini atau kegiatan kita atau aktivitas yang kita lakukan pada hari ini itu memang Tuhan sudah rencanakan, atau apakah ini sudah dalam pertolongan Tuhan? Ya, tentu saja memang Tuhan yang selalu menolong kita dalam segala hal, dalam segala masalah yang kita alami. Kalau tidak, mungkin saat ini kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Jadi, ingatlah, jika kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala aktivitas kita, dalam segala permasalahan kita, maka apa yang kita akan lakukan itu pasti akan berjalan dengan baik. Selalu andalkan Tuhan dalam segala kegiatan kita. Selalu awali dengan doa dalam kita akan berkegiatan. Pasti pekerjaan yang sulit pun akan menjadi ringan dan kita akan bisa menyelesaikan kegiatan kita dengan baik. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini dapat berguna untuk aktivitas-aktivitas kalian, aktivitas kita pada minggu-minggu yang akan kita jalani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Yesusku Penolongku. Terima janjimu.
Mari kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Baru saja kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati, supaya firman-Mu ini bisa menjadi pelita bagi kami untuk melangkah di hari-hari kami ke depan ya Tuhan. Kami berdoa untuk situasi saat ini ya Tuhan, di mana virus pandemi COVID-19 ini masih berada di daerah Denpasar ini ya Tuhan, di Denpasar, Bali khususnya masih dalam zona yang rawan ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati supaya Engkau menghilangkan virus ini ya Tuhan, dan kami bisa beraktivitas seperti normal kembali ya Tuhan. Berkati juga para guru, para murid ya Tuhan, berkati selalu kesehatan kami semua ya Tuhan, supaya kami bisa selalu sehat dalam menghadapi aktivitas-aktivitas kami ya Tuhan. Terkhusus untuk SMA Kristen Harapan ya Tuhan, yang saat ini terus mempersiapkan diri untuk melaksanakan sekolah pembelajaran tatap muka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati juga persiapan-persiapan, sehingga kami bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali seperti normalnya ya Tuhan. Berkati juga Bapak Kepala Sekolah yang sudah berusaha keras untuk memimpin kami, memimpin sekolah Kristen Harapan ini ya Tuhan. Berikan juga kebijaksanaan, kekuatan dan kesehatan untuk Bapak Kepala Sekolah, supaya beliau bisa memimpin sekolah ini dengan baik ya Tuhan. Berkati para siswa ya Tuhan, bagi peserta didik semuanya ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dalam segala pembelajaran yang sudah terima ya Tuhan, pembelajaran baik itu dalam pembelajaran online. Kami mohon supaya mereka bisa lebih mengerti dan lebih menangkap pembelajaran ini dengan baik ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah hari ini cukup sekian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.